Alay setelah menikah bos, istri Alay boyong ke sini dan selama 1 tahun Alay dimintain sama orang tua agar masih berkumpul dalam keluarga orang tua Alay. Meskipun Alay sudah punya gubuk sendiri, cuman belum bagus ya. Jadi diminta sama ibu itu setelah menikah harus ikut orang tua. Istri Alay diajakin atau disuruh sebelum rumah sendiri, bertempat tinggal sendiri, disuruh bantuin di dapur sama ibu Alay gitu ya. Jadi masak di dapur selama ikut 1 tahun itu, alhamdulillah karena di bengkel ini jasanya diambil sendiri, bos di bengkel itu hanya ngambil spare part. Jadi keuntungan bekerja Alay itu bisa Alay bikin buat dapur, bisa bikin buat masang keramik, pelapon. Jadi untuk merenovasi, untuk untuk melengkapi kecukupan rumah ini biar bagus itu bos ya, waktu itu selama 1 tahun. Dan di situ selama 1 tahun ikut orang tua, setelah gubuk Alay selesai bagus, baru Alay masuki gitu bos ya. Nah setelah masuk di sini, dulu itu kalau Alay itu kan berangkatnya pagi, pulangnya sore. Nah setelah itu di sore-sore suatu ketika, ibu-ibu bos ya, ibu-ibu di lingkungan ini, di lingkungan Alay ini, itu Alay tahu pulangnya sore. Alay tanya sama istri Alay, Bun, kalau Alay itu manggilnya kan bunda kan ya, Bun, itu kerja di mana sih kok sore-sore pulangnya? Ternyata Alay tanyain ke istri, katanya kerja petik cabai di kampung sebelah gitu bos ya. Kerja petik cabai di kampung sebelah. Cuman karena dunia Alay ini di dunia bengkel, jadi Alay nggak terlalu gubres gitu bos ya. Pokoknya petik. Jadi hampir setiap rumah bos, hampir setiap rumah ini, tetangga-tetangga ini, kalau tetangga kampung itu panen raya, selalu diundang petik ke sana gitu loh bos ya. Dan ternyata di sana itu kalau panen cabai ternyata bagus terus bos. Nah dari Alay tanya itu bos, kurang lebih dari 2 tahun itu Alay begini. Setelah 2 tahun Alay tanya itu, Alay itu ngomong sama istri, Bun, nanti 3 bulan lagi kita beli motor Ninja RR ya gitu kan. Istri Alay itu jawabnya iya gitu kan. Kita belinya rencana cash bos 3 bulan kemudian. Tapi itu 2 tahun dari masalah nanya petik cabai itu ya, itu kan 2 tahun dari itu Alay punya rezeki. Pokoknya 3 bulan lagi kalau kita nabung bisa beli Ninja RR yang 2 tak. Kalau dulu itu harganya kalau nggak salah 38 juta dulu. Tapi sekarang udah nggak keluar bos Ninja RR. Nah setelah itu 3 bulan rencana mau beli Ninja RR, 1 bulan dari ngomong seperti itu mau beli motor Ninja RR sama istri, 1 bulan kemudian ternyata bosku yang di bengkel, dua-duanya suami istri ya, bosku kan cowok terus punya istri. Nah dua-duanya ini naik haji. Jadi naik haji di usia muda, itu juga belum punya momongan atau punya anak, satu pun belum punya anak. Ternyata naik haji, dan naik haji itu manakipannya itu di Lampung Timur. Jadi 1 minggu buka, 1 minggu tutup gitu. 1 minggu buka, 1 minggu tutup. Terus waktu nggak manakipan, kadang kebetulan adik dari bos laki-lakiku itu nikah entah di daerah Makassar apa mana kurang paham. Pokoknya 1 minggu libur lagi, 1 minggu buka. Jadi Alay kan PP, 1 minggu buka, 1 minggu tutup. Jadi pelanggan ini udah agak jarang-jarang ya, berkurang gitu pelanggan, karena 1 minggu buka 1 minggu tutup, dikirain tutup terus gitu kan. Terus akhirnya selama 1 bulan 2 bulan itu 1 minggu buka 1 minggu tutup Alay tidak bekerja. Dan Alay ini akhirnya ngomong sama temen Alay yang di bengkel itu, yang inisialnya N itu tadi, N, kamu aja yang nunggu bengkel lah, 1 minggu buka 1 minggu tutup, sepi. Kalau ada ya kamu aja, nanti kamu ambil sendiri gitu kan Alay. Nah setelah itu lah sama gimana, pokoknya kalau Alay udahlah
gak usah kerja lah, di rumah aja gitu. Kebetulan Ale di rumah itu lingkungan waktu itu di musim menghadapi musim penghujan ya, menghadapi musim penghujan. Ale itu tidak di bengkel karena 1 minggu buka 1 minggu tutup, lebih baik Ale mundur. Ternyata di kampung Ale ini geger itu apa ya, geger itu bahasa nasionalnya itu ribut bos, ribut. Orang-orang ini mau pada nanam cabai gitu bos ya. Jadi Ale mikir, orang kok ribut mau nanam cabai itu apa hasil, pikir Ale ya. Terus Ale itu tanya sama orang, Ale tanya sama orang yang sering nanam, Pak itu nanam cabai itu apa hasil toh gitu kan. Lah setelah itu orang itu jawab, orang itu loh naik haji karena hasil cabai gitu kan. Lah pikir Ale begini, bosku naik haji ya, bosku naik haji, terus bahasanya orang itu naik haji karena nanam cabai, berarti pikir Ale gini, naik haji itu kan biayanya besar, berarti hasil cabai ini besar. Nah gitu kan. Nah terus wah mantep ini, pikir Ale gitu. Terus Ale tanya, pupuk yang paling bagus apa? Ale tanya seperti itu. Pupuk yang paling bagus itu mutiara katanya. Jadi Ale tanya itu kan kepada orang yang sering nanam. Jadi Ale itu waktu itu langsung beli pupuk mutiaranya itu 10 karung apa 20 karung gitu loh bos ya. Pokoknya antara itu bos ya. Ale sendiri lupa. Kalau enggak kan Ale setelah itu setelah tanya hasil cabai katanya bisa buat ini tadi naik haji, terus Ale ngomong sama istri, kita nanam ya, katanya istri iya gitu kan. Ya udah, Ale tanya pupuk yang paling bagus sama orang yang sering nanam, katanya yang paling bagus mutiara. Ale beli kalau enggak 10-20 karung. Lah orang sini tuh gede-gede semua bos. Kamu tuh lo orang di bengkel belum pernah nanam, sekali beli pupuk gak tanggung-tanggung ya, karena orang lingkungan ini bos ya, orang lingkungan ini kan kalau beli pupuk mutiara dulu entah tahun berapa itu 2014 kalau nggak salah. Jadi nanam itu kalau beli pupuk mutiara itu ya bos, itu kalau nggak 1 karung 2 karung, paling banyak itu 4 karung, tapi Ale itu 10 karung bahkan 20 karung mutiara itu dulu. Nah dana dari mana ya, dana uang yang akan Ale belikan motor Ninja tadi itu. Selama 3 bulan kan mau beli motor Ninja, 3 bulan kemudian, berarti sebelum 3 bulan ini Ale sudah nabung dan udah ada simpanan. Nah simpanan ini Ale alokasikan untuk ikut-ikutan nanam cabai. Makanya beli pupuk mutiara katanya memang paling bagus, Ale belinya gak tanggung-tanggung gitu bos. Jadi Ale nanam. Ale waktu pertama nanam ini ya nggak punya pengalaman, yang penting ikut-ikut aja ya. Yang penting Ale ikut-ikutan aja. Pokoknya orang bilang ini Ale ikutin, orang bilang itu Ale ikuti, ini itu Ale ikuti, karena memang nggak ada pengalaman. Ale ini udah Ale jelaskan dulu itu memang kan di video part 1, Ale ini lulusan SMP Negeri 1 Banjaragung, bukan dari sarjana pertanian, bukan lulusan apalah itulah, pokoknya masalah pertanian bukan, pokoknya lulusan SMP. Nah setelah itu bos, Ale nanam itu ya manual, tidak menggunakan mulsa, tidak menggunakan selang irigasi, melakukan penyepraian itu ya apa adanya, ya Ale gendong. Kalau ada gulma ya Ale koret pakai cangkul, Ale bersihkan pakai cangkul, ya Ale cabuti gulmanya, sampai sebegitu terus bos. Lah pokoknya Ale itu kebetulan setiap habis kerja, kalau habis kerja di kebun cabai itu yang belum punya pengalaman, Ale itu sering datang ke kawan-kawan yang sering nanam. Jadi Ale tanya obatnya ini apa, ya kasih tahu ini obatnya ini, kalau penyakit ini apa dikasih tahu itu, ya pokoknya Ale beli lah. Terus dulu kan Ale pernah bos ya, dulu itu Ale pas dulu bos